Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi sampai di bahwa Umar bin Khattab ini ketemu dengan uskup nih yang ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi ada perjanjiannya Ustadz ya? Ya. Nah, boleh Ustadz dijelaskan kembali Ustadz? Ya, jadi ketika itu Umar bin Khattab sebelum mengambil kunci itu, beliau sudah menyiapkan surat perjanjian yang ini terkenal sekali ya, disebut dengan Umayyah Covenant. Ya perjanjian Umar lah. Perjanjian Umar. Jaminan sebenarnya, lebih ke jaminan Umar bin Khattab kepada seluruh orang yang tinggal di Palestina ketika itu. Oh gitu Ustaz. Jadi isi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim, ini min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, jaminan keamanan kepada seluruh penduduk Palestina. Ya. Mereka yang beragama Nasrani silahkan tinggal di sini. Oh gitu. Isinya dapat nih jaminan keamanan. Ya, di Palestina, silakan tinggal, nggak usah pergi, nggak usah rasa takut, dapat jaminan keamanan. Mereka akan mendapatkan hak pelindungan, dapatkan hak pendidikan, semua dapat, nggak ada masalah ya. Tapi kalau mereka ingin pulang ke Bizantium, ke Romawi Barat ya, ke Turki, yang mau pulang silakan, nggak ada masalah. Kami pantau, kami lindungi, kami jamin berangkat dari Palestina sampai ke Romawi Barat itu dalam kondisi sehat walafiat, selamat. Itu jaminan Umar. Tapi kata Umar bin Khattab ada satu, untuk orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di sini. Oh gitu. Jadi Umar tahu orang Yahudi itu emang nggak bisa nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Jadi beliau mungkin berkaca kepada perjanjian Piagam Madinah dulu di Madinah itu. Awalnya orang-orang Yahudi diizinkan oleh Rasulullah kan tinggal di Madinah itu kan. Tinggal di Madinah boleh, dia mendapatkan hak perlindungan dan seterusnya. Tapi ternyata mereka bikin riweh gitu. Jadi musuh dalam selimut. Dia merongrong umat Islam dari dalam. Dia kadang-kadang buat kerjasama dengan orang-orang musyrik gitu. Ikut menyerang umat Islam. Maka oleh Rasulullah SAW akhirnya namanya ijla, pengusiran besar-besaran orang-orang Yahudi dari Madinah Al-Munawwarah itu. Maka mungkin Umar berkaca dari situ, di Madinah saja yang Rasul tinggal di situ, umat Islam tinggal di situ, ada orang Yahudi di situ, bikin ulah. Apalagi ini Umar dan pemimpin kan adanya di Madinah. Sementara ini di Aqsa, Palestina, perjalanan 1 bulan jauh gitu kan. Mungkin kalau diizinkan di sana itu akan bikin ulah gitu. Maka dalam perjanjian ini Umar bin Khattab akan memberikan jaminan keamanan hanya kepada orang-orang Nasrani, orang Yahudi enggak. Jadi orang-orang Yahudi dipersilakan untuk keluar, meninggalkan area Al-Aqsa itu. Oh, keluar tuh. Akhirnya mereka keluar. Mereka keluar. Ya. Itu yang sampai ke Eropa, terus kemana yang akhirnya nanti di zaman Hitler mereka dibantai segala macam, baik lagi. Ah, itulah. Oke. Tapi di zaman Umar bin Khattab tidak diizinkan ya, tinggal di sana menetap. Nah, penduduk Yerusalem diwajibkan membayar pajak sebagaimana penduduk kota-kota lainnya. Orang Yerusalem yang tetap ingin tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh bawa barang-barang mereka pergi ke sana, nggak masalah. Tapi yang tinggal di situ diizinkan, nggak ada masalah dan tetap dapat perlindungan. Cuma ya itu tadi, mereka bayar kharaj lah atau semacam jizyah, semacam pajak itu. Sebagaimana umat Islam bayar zakat, maka mereka bayar itu juga. Tapi mereka dapat jaminan keamanan dan keselamatan. Ini di antara politik Umar bin Khattab, ya, meskipun itu jauh di luar wilayah Madinah Al-Munawwarah, tapi tetap berada di bawah kekuasaan umat Islam. Gitu. Dan bahkan di situ ada yang non-Muslim berbeda agama dengan Islam, tetap mereka mendapatkan haknya. Biasanya kalau zaman itu ya, kalau suatu bangsa menguasai suatu bangsa, udah dijadikan budak. Iya, biasanya dikuasai gitu. Langsung, ya, nggak ada toleransi. Mau tinggal di sini jadi budak, mau kabur kita bunuh, gitu kan. Tapi Umar bin Khattab enggak. Tinggal di sini kalian merdeka. Bahkan kalian bebas menjalankan agamanya, tidak harus menjadi Muslim. Toleransinya ya luar biasa. Luar biasa ya Umar bin Khattab. Siap banget. Tapi memang itu semua ya tadi kedermawanan dan ketegasan seorang Umar bin Khattab dan kesederhanaannya itu. Bahkan ketika baru datang itu sebelum ketemu pendeta itu atau uskup itu, kata Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar ganti baju dulu dah gitu. Bagusan gitu. Masa ketemu uskup ini kan pemimpinnya orang Nasrani dengan jabatan yang tinggi, pakaiannya wah megah gitu. Kau ini pemimpin dari pasukan yang telah menaklukkan ini gitu. Masa pakaiannya aduh gimana gitu. Ganti dulu lah. Apa jawab Umar bin Khattab? A'azzanallahu bil Islam.
Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Maka udah nggak butuh lagi aksesoris apapun untuk menjadi mulia di hadapan manusia. Cukup Islam sudah membuat kita mulia. Masya Allah. Itu jawaban yang dahsyat. Ya, jadi Umar itu memang sosoknya sederhana gitu. Sangat sederhana sekali ya. Kita pernah ceritakan bahwa Baitul Mal itu memberikan baju kepada Umar, tapi beliau cuma 2 aja. Baju musim panas, musim dingin. Ya karena cuma 2 itu ya kemana-mana dipakai itu lagi. Cuci nanti kotor ganti, pakai lagi. Nanti cuci, apa istilahnya? Cuci pakai gitu. Iya, cuci pakai. Sampai akhirnya banyak tambalan-tambalannya, 12 sampai 14 tambalan tuh, Masya Allah. Tapi itu sama sekali tidak membuat beliau itu tidak dihormati ya. Tidak sama sekali membuat beliau itu tidak disegani. Beliau itu sangat dihormati dan disegani. Ya, saking takutnya orang itu dengar nama Umar langsung gemeter. Kalau disebut hati-hati jangan macam sama Umar langsung gemeter. Kalau ada orang berantem nih berkelahi gitu, aku aduin kau nanti kepada Umar. Jangan gitu. Saking dahsyatnya Umar bin Khattab gitu ya. Ini sosok pemimpin yang mungkin udah agak jarang sekarang ya. Iya. Kalau ada masalah, aku adukan kau ke si Anu. Paling juga ntar ujung-ujungnya begini. Jadi orang sudah berkecil hati gitu. Sebenarnya kan sosok pemimpin itu adalah ketika orang akan merasakan atau mendapatkan keadilan dari keberadaan seorang pemimpin itu kan. Iya, betul. Jadi kita bangga gitu dengan pemimpin ini nih. Meskipun kita nggak kenal dia, nggak ketemu langsung, tapi kalau disebut namanya kita bangga gitu. Saya bangga dipimpin oleh seorang pemimpin seperti ini. Nah, itu yang sosok yang ada pada diri Umar bin Khattab. Dan itu yang mendatangkan banyak sekali karomah-karomah Mas Jidni. Banyak sekali karomah-karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab ya. Di antaranya, Umar itu pernah ngirim surat ke Sungai Nil di Mesir. Kan Sungai Nil di Mesir nih, kering. Jadi kebiasaan masyarakat Mesir itu, kalau terjadi kekeringan di Sungai Nil, mereka cari perempuan. Ini kebiasaan dari zaman-zaman jahiliyah dulu itu. Jadi cari perempuan yang paling cantik. Setelah itu perempuan ini akan dibunuh lalu dijadikan sebagai sesembahan. Apa istilahnya? Tumbal ya. Tumbal. Diceburin ke Sungai Nil supaya Sungai Nil mengalir lagi gitu, banjir lagi atau banyak lagi airnya. Karena orang Mesir itu, Mesir Sudan itu dia sangat bergantung kepada Sungai Nil. Ya, zaman dulu ya. Jadi kehidupan mereka Sungai Nil itu. Jadi kalau Sungai Nil kering, udah bahaya mereka. Akhirnya mereka mau melakukan itu. Nah, ini kan Mesir sudah berada di bawah wilayah kekuasaan umat Islam yang gubernurnya adalah Amr bin As. Maka dilarang oleh Amr bin As. Pokoknya tidak boleh ada lagi sesembahan tumbal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengorbankan seorang anak gadis. Mereka akhirnya gimana dong? Ini sungai ini kalau nggak kita kasih tumbal dia nggak akan keluar airnya nih. Dia akan kering terus, kita akan mati kelaparan di sini semuanya. Kita akan mati, tidak punya sumber makanan. Maka kemudian Amr bin As ngirim surat kepada Umar. Umar, ini masyarakat kami kekeringan karena sungai Nil kering, banyak yang ingin memberikan tumbal tapi aku larang ya, karena itu adalah perbuatan syirik. Tapi mereka menuntut gimana caranya supaya sungai ini mengalir lagi. Maka kemudian Umar bikin surat, setelah itu dikirimkan, tolong kasih sama Amr bin As, tolong lemparkan surat ini ke sungai Nil. Sampailah kamu Amr bin As, sampai dibuka dong. Apa sih suratnya, apa yang harus dilempar nih? Dibuka sama Amr bin As. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar ibn Khattab kepada Sungai Nil. Untuk Sungai Nil. Bukan ke Amr, ke Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau engkau mengalir atas kehendakmu, silahkan kau nggak usah mengalirkan airmu. Tapi kalau kau mengalir atas izin Allah, aku adukan kau kepada Allah. Karena ada rakyat yang kelaparan di situ, ada rakyatku yang kekeringan, maka dengan izin Allah kau harus mengalirkan airmu. Dilemparlah sama Amr bin As ke sungai itu. Nggak lama terjadi hujan deras, langsung penuh air di sungai itu. Masya Allah, bisa begitu Ustaz ya. Karomahnya Umar bin Khattab. Jadi pemimpin itu kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bantu. Allah bantu. Bahkan sampai kekeringan aja, dia minta kepada Allah beres itu. Luar biasa, Masya Allah ya. Tapi memang sosok seperti Umar nggak tahuan lagi apa enggak ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz yang kita ceritakan, cucunya dari Asim itu, dari perempuan yang menolak diminta ibunya untuk curang campur susu dengan air itu juga di zaman beliau itu Masya Allah ya, beliau itu karomahnya dahsyat. Hari beliau meninggal itu semua orang tahu beliau meninggal. Padahal nggak ada medsos, nggak ada informasi. Biasanya kalau pemimpin meninggal sebulan berikutnya baru di pelosok pada tahu, ada bahkan 2 bulan berikutnya baru tahu. Ini nggak, hari itu meninggal, hari itu juga tahu.
Padahal nggak ada medsos. Dari mana mereka tahu? Katanya itu karena hari itu kita lihat ada hewan ternak masuk ke perkebunan. Selama Umar bin Abdul Aziz hidup, tidak pernah ada binatang itu yang masuk merusak tanaman, nggak pernah ada. Jadi begitu tiba-tiba ada kambing masuk nih misalnya ke kebun, terus merusak tanaman, berarti pemimpin kita sudah meninggal. Masya Allah. Belum pernah ada gagal panen. Tapi hari itu tiba-tiba ada gagal panen. Maka mereka yakin, berarti pemimpin kita yang soleh sudah meninggal. Masya Allah. Jadi pemimpin yang baik itu, pemimpin yang soleh, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah berikan karomahnya itu rakyatnya, negaranya, tanahnya subur makmur. Istilahnya apa? Gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kertora harjo. Bisa gitu. Artinya apa tuh? Pokoknya begitulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu karomahnya Umar bin Khattab ya. Masya Allah ya. Sungai Nil aja itu bisa keluar. Terus pernah ada utusan dari Romawi. Utusan Romawi. Datang dia ke Madinah. Sama seperti tadi. Dia nanya-nanya. Mana istananya pemimpin kalian? Karena Romawi sudah dikuasai kan. Dikuasai oleh umat Islam. Tukul lutut. Dia kesel banget nih orang nih. Dia diutus untuk membawakan surat. Tapi dia pengen bunuh tuh pemimpinnya. Maka dia datang nih ke Madinah. Di mana istananya? Istana siapa? Istana pemimpin kalian. Pemimpin kami yang mana? Yang siapa? Umar bin Khattab. Istananya Umar. Tuh di depan masjid. Itu ada rumah. Ada pohon kurma. Di bawahnya itu istananya dia. Kok istana di bawah pohon kurma? Bingung dia kan. Makin dekat. Rupanya di situ ada tikar kecil. Di situ lagi tidur Umar. Tidur. Yang mana pemimpin kalian? Itu yang lagi tidur. Lagi tidur bener. Iya. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau begitu. Bingung dia. Kok bisa pemimpin yang menaklukkan Imperium Romawi, yang istananya luar biasa, dipimpin oleh orang yang tidurnya aja di bawah pohon kurma, beralaskan tikar yang Masya Allah ya. Di situ dia punya niat jahat, dia mau bunuh. Berarti bisa dibunuh nih, gitu. Karena nggak ada pengawal kan, nggak ada istana, nggak ada tim khusus gitu. Dia cabut pedang itu. Begitu dia mendekat, tiba-tiba keluar singa, 2 singa. Tiba-tiba keluar singa, mau menerkam dia. Langsung kaget dia, panik luar biasa. Oh tolong, tidak gitu. Kaget lah Umar, kebangun. Kamu siapa? Saya utusan dari Romawi. Ada apa di sini? Saya mau ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar, ada apa? Ini Umar nih, baru mau tidur. Gemeter, pucat keringat dingin tuh orang. Kamu kenapa pucat keringat dingin? Diceritain lah. Tadi wahai Umar, saya ingin membunuhmu. Saya sudah cabut pedang, tiba-tiba ada 2 harimau besar yang siap, 2 singa besar yang siap menerkam saya. Di situ saya takut luar biasa. Begitu saya merunduk, ternyata singa itu udah hilang, nggak ada. Lalu engkau terbangun. Kata Umar, mana nggak ada singa di sini? Katanya. Di situ dia langsung mengatakan bahwa tidak ada pemimpin sepertimu wahai Umar. Saya lihat di Romawi, saya lihat di Persia, saya lihat di dataran Eropa. Semua pemimpin-pemimpin semuanya dalam kondisi yang gemerlap. Mereka pakai pakaian mewah. Sini emas bergantungan. Di sini pakai mahkota yang begitu indah. Pengawal yang berjejer. Tapi engkau seorang pemimpin yang menaklukkan semua itu, nggak ada pengawal. Pakaianmu sangat lusuh, sederhana. Apa yang mengajarkanmu seperti ini? Apa yang kau yakini dengan begitu? Dijelaskan tentang Islam. Kasih tahu Islam mengajarkan begini-begini. Dia katakan, bagaimana cara aku bisa masuk Islam? Bacalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia syahadat di situ. Oh, dahsyat. Tadi pas masuk Islam dia akhirnya, Ustaz? Ya, akhirnya utusan itu masuk Islam dia. Ya, karena dia terpukau dan terpana, kok bisa ya bangsa yang begitu dahsyat luar biasa bisa menguasai Imperium Romawi, bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan berbagai macam kekuasaan-kekuasaan itu, ternyata dipimpin oleh sosok manusia yang sangat sederhana. Itu buat orang-orang Eropa sana, terutama utusan yang datang lihat langsung itu sesuatu yang amazing lah ya. Buat kita juga pasti kan? Iya benar. Kita Masya Allah ya, akhirnya dia masuk Islam. Nah ini diantara karomah Umar bin Khattab. Ada lagi karomah beliau itu bisa berbicara dengan sahabat yang sudah meninggal. Oh gitu Ustaz? Jadi, ada. Diceritakan oleh Fakhruddin Ar-Razi itu, beliau itu ke Baqi. Di Madinah Al-Munawwarah itu di samping ada makam para sahabat Baqi itu. Datang ke sana, ziarah kubur biasa. Iya. Assalamualaikum ya fulan, disebut lah gitu ya. Wahai fulan,
istrimu sudah alhamdulillah sudah menikah lagi, terus harta-hartamu sudah dibagi-bagikan gitu. Terus mereka jawab. Jadi suara itu jawab, wahai Umar, alhamdulillah, nggak usah khawatir, kami di sini sudah mendapatkan jauh melebihi apa yang kami dapatkan di dunia. Kami sudah mendapatkan pasangan yang lebih baik, kami sudah mendapatkan harta yang jauh lebih baik. Masya Allah. Dahsyat. Itu ada orang lain nggak sih? Iya, ada orang lain yang mendengar itu, yang meriwayatkan hadis ini. Jadi bukan Umar sendirian, jadi banyak yang mendengar. Masya Allah. Umar bisa bicara sama penghuni kubur ya. Dahsyat. Masya Allah. Umar bisa meredakan bumi. Jadi sempat seperti waktu yang kita ceritakan itu ada sedikit gempa itu. Ya. Beliau kemudian menghentakkan, wahai bumi, di atasmu ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sudah berusaha untuk adil, berusaha untuk jujur, berusaha untuk hidup sederhana, nggak pernah zolim sama orang. Lalu kenapa kau dipimpin oleh orang yang berusaha untuk adil dan tidak pernah zolim, kau masih juga bergerak? Berhenti nggak? Oh, diancam begitu, berhenti langsung bumi. Goyang, disuruh berhenti, berhenti. Masya Allah. Ya Allah. Dahsyat itu. Kira-kira kita ada nggak yang begitu tuh? Lagi gempa, lagi goyang gini, berhenti nggak bumi, berhenti nggak? Yang ada kita terpelanting. Ini diantara karomah ya. Apakah itu melebihi Nabi? Enggak. Ya, bukan berarti melebihi Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Sekiranya setelahku ada seorang nabi, itu adalah Umar. Jadi Allah itu bisa memberikan karomah ya kepada para sahabat, kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, kepada orang-orang yang masya Allah kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa Allah berikan kepadanya karomah ya. Tapi tanda karomah itu adalah dia semakin taat kepada Allah, dia takut kepada Allah, dan dia tidak mengekspos itu. Jadi cerita-cerita yang kita dapat karomah ini, itu bukan Umar yang ngomong. Iya. Bukan Umar. Dulu saya tuh begini-begini ya. Nah, itu enggak. Jadi justru orang lain yang menceritakan itu. Iya. Nah, tapi kalau ada orang bilang, masjid ini, oh saya kemarin sholat zuhur di Masjidil Haram. Asarnya saya di Palestina, Al-Aqsa. Maghribnya Istiqlal. Yang cerita siapa? Dia sendiri. Jangan buru-buru percaya. Karena ciri-ciri karomah itu adalah orang lain yang menceritakan, bukan dia. Gitu. Karena kalau dia yang menceritakan, pertama, besar kemungkinan bohong. Yang kedua, kalaupun benar, sombong, takabur, ujub. Sehingga bisa jadi itu bukan dari Allah, tapi dari setan. Karena setan juga sakti mandraguna. Iya. Ya. Meskipun sakti dan gunanya sudah hilang, tinggal mandranya doang. Bisa saja. Nah, maka hati-hati jangan tertipu. Tapi kalau kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berupaya untuk hidup jujur, berupaya untuk hidup adil, Allah akan memberikan kepada kita karomahnya. Ya, Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Hal-hal yang mungkin mustahil orang lain dapatkan, bisa saja Allah berikan kepada kita. Kayak kasus pesawat yang jatuh, itu ada pesawat jatuh, separuhnya meninggal, separuhnya enggak. Bahkan ada satu pesawat yang di Korea Selatan, apa itu ya, yang semuanya meninggal, tapi 2 orang ada yang enggak kan. Padahal pesawatnya hancur melebur. Kenapa 2 orang ini bisa selamat? Allah jaga. Terlepas dari apapun keyakinan agamanya, tapi mungkin saja Allah jaga. Mudah-mudahan kita semua ketika mendekat kepada Allah, meneladani Umar bin Khattab dan Rasulullah, mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, insyaallah. Amin, rabbal alamin. Semuanya atas izin Allah ya Ustaz ya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, atas ilmunya. Luar biasa Ustaz ya. Sampai saya menganga gitu dengerin Ustaz. Masya Allah. Sobat Muslim ya, jangan lupa untuk selalu nonton Share It ya. Ajak temennya saudara untuk selalu nonton Share It karena banyak ilmu yang bermanfaat di Share It ya. Saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.